Ya baik sahabat-sahabat yang pada malam hari ini menyimak live yang disiarkan dari channel Among Rahman. Mudah-mudahan ini acara bermanfaat buat sahabat-sahabat untuk pencerahan. Dan apabila sahabat-sahabat tidak paham apa ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ya mungkin untuk informasi bahwa alhamdulillah ya, Jamaah Khilafatul Muslimin ini dari semenjak dimaklumatkan itu adalah tahun 1997 ya, oleh seorang ulama yang sangat tawadhu beliau ini ya, dan beliau sangat-sangat peduli dengan umat ya, dengan keselamatan kita semua, maka beliau memaklumatkanlah kehilafahan Islam di tahun 1997 ya, tepatnya tanggal 18 Juli ya, atau kalau hijriahnya tanggal 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah ya. Itu maka dimaklumatkan kehilafahan Islam. Nah, sampai kepada tahun 2000 maka dideklarasikanlah khilafah ini dalam acara konferensi ya, Mujahidin yang diadakan di Jogja pada waktu itu. Maka diundang 2000 ulama gitu ya, dari seluruh dunia, dari berbagai macam latar belakang diundang untuk apa? Untuk membicarakan bagaimana kita bersatu dalam sistem kehilafahan Islam dan untuk dipilih ya seorang sebagai khalifah, sebagai pemimpin, supaya apa? Supaya umat Islam ini tidak lagi terpecah belah ya. Sehingga pada akhirnya kesimpulan daripada pertemuan ya Majelis Mujahidin itu di tahun 2000, maka sebagai khalifah sementara ya sampai saat ini adalah Khalifah Abdul Qadir Hasan Al-Baroja. Nah, Khilafatul Muslimin sendiri ini bergerak dalam berbagai bidang ya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang kesehatan, ya semuanya bergerak, dalam bidang pendidikan juga. Maka dari 97 sampai hari ini 2024 di dalam bidang pendidikan, alhamdulillah ya, Khilafatul Muslimin itu sudah bisa menyelenggarakan pendidikan gratis ya, sudah bisa menyelenggarakan pendidikan gratis itu di seluruh Indonesia. Itu kurang lebih ada sekitar berapa, 38 atau 48 ya, pendidikan ya, pesantren-pesantren gratis. Termasuk diantaranya itu adalah kalau yang di Purwakarta domisili ya, ada di Parakan 5 ya, itu ada pondok pesantren Ukhuwah Islamiyah. Atau kalau yang dari Bekasi juga ada ya, di Pekayon ya, di Pekayon ada pondok pesantren Ukhuwah Islamiyah juga. Lalu kalau yang di Sukabumi di Cikembar ada juga pondok pesantren Ukhuwah Islamiyah. Dan ini sampai di NTB ya, sampai ke Papua juga ada. Alhamdulillah, inilah upaya-upaya dari Khilafatul Muslimin untuk mewujudkan ya, untuk mewujudkan kesetaraan bagi semuanya, bahwa setiap umat itu berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang setara gitu. Jadi tidak dibeda-bedakan ya. Nah, kalau dalam sistem lain kan dibeda-bedakan ya. Pendidikan itu ada pendidikan yang kelas atas, ada yang kelas menengah, ada yang bahkan kelas bawah, bahkan ada orang yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Nah itu, maka Islam ingin merangkul kepada semuanya. Lalu dalam hal kesehatan juga alhamdulillah ya, di pusat itu sudah berdiri sebuah gedung, namanya adalah Gedung Rumah Sehat. Yang itu fungsinya untuk umum, siapa saja ya, siapa saja yang mengalami dalam kesehatannya, gangguan dalam kesehatannya, maka datang ke rumah sehat dan gratis ya, dan gratis insya Allah. Nah itulah yang hari ini sedang dibangun.
Adapun untuk di setiap perwakilan-perwakilan ya, ini alhamdulillah setiap 1 bulan sekali kita mengadakan pelayanan kesehatan gratis ya. Itu untuk seluruh masyarakat ya, bukan hanya apa namanya warga Khilafatul Muslimin saja, tetapi semua ya, semua umat kita layani kesehatannya, dan alhamdulillah ini sudah berjalan setiap bulan ya. Dan kita agendakan memang di setiap bulan-bulan sunnah ya, bulan-bulan sunnah, karena memang agenda kita dalam pelayanan kesehatan ini adalah di dalam tibun nabawi ya, baik itu bekam, refleksi, apa namanya, tibun nabawi ya. Nah seperti itu, habatus sauda untuk herbal-herbalnya insya Allah. Dan itu kita laksanakan setiap 1 bulan sekali, setiap tanggal sunnah untuk berbekam, yaitu 17, 19, dan 21 di setiap bulan-bulan tahun Hijriah. Nah lalu untuk yang lain-lainnya, untuk ekonomi juga alhamdulillah ya, dalam hal ekonomi kita sudah mengikuti bagaimana cara ekonomi di dalam kehilafahan ya. Pada waktu itu pertama kali adanya Baitul Mal adalah di masa kehilafahan Umar ibn Khattab ya, seperti itu. Walaupun pada zaman Rasulullah sudah ada Baitul Mal. Nah seperti itu, maka kita dalam Khilafatul Muslimin juga dalam hal ekonomi kita sudah mengacu kepada apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah itulah ikhwan fillah rahimakumullah ya, informasi apa namanya seputar ya Khilafatul Muslimin yang akhir-akhir ini memang apa namanya di dalam pemberitaan ya, apalagi setelah terjadinya ya penangkapan-penangkapan kepada pimpinan-pimpinan di Khilafatul Muslimin ya, bahkan termasuk kepada khalifahnya. Nah maka ini menjadikan pemberitaan yang sangat luas ya itu, dan ini mudah-mudahan menjadi informasi. Bahkan yang kemarin dituduhkan ya kepada kita itu adalah TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Nah itu, dimana di kantor pusat itu sempat diambil itu sebanyak 2,5 miliar ya, 2,5 miliar itu diambil, yang diduga itu adalah uang sebagai tindak pidana pencucian uang, padahal ya, padahal itu pure ya, pure itu adalah dana zakat, infak, sodakoh umat yang dititipkan ya, yang dititipkan kepada Baitul Mal Khalifah di pusat untuk apa? Untuk kemaslahatan umat ya. Nah itu, dan ini alhamdulillah ya, sepanjang sidang sampai hari ini tidak ada satupun tuduhan-tuduhan yang terbukti ya kepada saudara-saudara kita, sehingga apa namanya sampai hari ini kita masih bisa terus untuk melaksanakan kegiatan ya, kegiatan dalam Khilafatul Muslimin ini alhamdulillah ya. Kita terus berusaha untuk tetap mendakwahkan khilafah ya, di tengah-tengah ya, di tengah-tengah penolakan di mana-mana, di tengah-tengah apa namanya image-image yang buruk gitu kan ya, tetapi kita terus berusaha untuk memahamkan ya kepada umat tentang apa? Tentang pentingnya persatuan. Ya, baik.